piring tempat perawatan dapur ya. Ini masih apa cenderungnya bahasa Indonesia nih? Ngolek. Ngolek. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga dipermudahkan segala urusan kalian hari ini. Oke, sebelum lanjut ke video, aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang ke 1442 Hijriah. Semoga kalian bisa berpuasa full 30 hari tanpa adanya kendala. Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngevlog di salah satu tempat wisata yang cukup banyak menyimpan sejarah dan pastinya bisa menjadi pelajaran buat kita semua serta menambah wawasan kalian tentang Kota Pacitan. Nah, di mana tempatnya? Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, ayo subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya, like, share, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya teman-teman, jadi target aku hari ini, aku bakalan ngevlog di monumen patung Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berada di Kota Pacitan. Tepatnya, monumen ini terletak di Dusun Sobo, Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Nah, jarak tempuh ke monumen patung Panglima Besar Jenderal Sudirman ini menurut Google Maps kurang lebih memakan jarak tempuh 32 km arah dari Pacitan Kota, dan waktu yang diperlukan untuk sampai ke monumen ini kalau nggak salah sekitar 1,5 jam bahkan hingga 2 jam lebih, tergantung kondisi jalannya nih teman-teman. Kalau jalannya sepi, santai, ya bisalah sampai 1,5 jaman, tapi kalau pas ramai ya wassalam, kita bisa sampai hingga kurang lebih 2 jaman lebih ke sini. Itu pun tergantung kendaraan kita juga. Kalau kita pakai sepeda motor itu akan sangat mempersingkat waktu, karena mengingat jalanan yang kita lewati itu naik turun gunung ya teman-teman ya. Jadi otomatis jalannya berliku-liku dan juga tidak terlalu lebar, jadi kita harus ekstra hati-hati nih. Ya, jadi perjalanannya mulai start dari Pacitan Kota, kita ke arah utara melewati Kecamatan Arjosari. Nah, di Kecamatan Arjosari ini kita akan melewati pom bensin Arjosari, Pasar Arjosari, hingga Stadion Arjosari yang megah. Nah, setelah melewati Stadion Arjosari yang megah itu, nanti kita akan belok kanan arah ke Jatimalang. Ya, jadi nanti dari Jatimalang ini kita akan terus naik hingga nanti tembus ke Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Nah, sekedar info ya teman-teman, jadi jalanan ini adalah jalan lintas provinsi. Jadi nggak heran kalau nanti kita akan bertemu banyak truk dan bis yang lalang di sini. Pokoknya ikuti terus saja jalan ini, nggak usah belok kanan kiri. Nanti kita akan sampai di Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Ya, namanya juga pegunungan ya. Jadi nanti kita akan dipersulit dengan jalanan yang mulai sempit dan berbelok tajam. Ya, intinya kita harus hati-hati di sini. Meskipun terbilang jalanan yang sulit, tetapi tetap saja nih menyajikan pemandangan yang jos. Namanya juga gunung. Nah, mulai dari pemandangan alam sekitar, ya kan? Kemudian kita bisa lihat juga pemandangan Kota Pacitan dari jalanan ini. Terus pemandangan berupa sawah-sawah yang dibuat terasering atau beda tinggi. Wah,
mantap pokoknya. Nah, kebetulan aku sama temenku ini ngevlog pada hari Jumat. Jadi kita berangkat kurang lebih sekitar jam 8:30 lah. Nah, tapi janjiannya kita berangkat jam 8. Tapi molor karena aku ada kerjaan sebentar. Nah, jadi molor setengah jam. Terus kita agak ngegas nih, supaya nanti pas pulangnya kita masih sempat untuk mampir Jumatan. Ya, semoga aja sempat ya teman-teman ya. Doain. Nah, sepertinya kita sudah sampai di Kecamatan Nawangan nih teman-teman. Ini kita sudah melewati kantor camatnya ya. Setelah itu kita tinggal menuju ke Desa Pakis Baru untuk monumen patung Jenderal Sudirmannya. Nah teman-teman, kalian bisa lihat ya, ini ada pemandangan sawah yang dibuat terasering atau beda tinggi ya teman-teman. Yakin, sumpah deh, asri banget, masih indah, masih terjaga. Pokoknya masih gaya desa banget lah di sini pokoknya. Just mantap ya pokoknya. Tapi sayangnya di sini juga rawan longsor ya. Ya maklum, ini daerah gunung. Tadi sepanjang jalan saya juga menemukan beberapa titik longsor. Gak hanya 1-2 tapi lumayan banyak nih. Untuk ke monumen Jenderal Sudirman itu lumayan banyak yang longsor. Jadi kita juga harus hati-hati. Jadi saran saya nggak menyarankan ya buat teman-teman untuk datang ke monumen ini waktu musim hujan ya, karena akan rawan longsor. Oh iya teman-teman, untuk ke Desa Pakis Barunya kita akan melewati beberapa desa terlebih dahulu ya teman-teman. Mulai dari Desa Tokawi, Desa Penggung, dan apalagi itulah. Pokoknya kalau nggak salah kita melewati 3 atau 4 atau 5 lah, kalau nggak salah 5 desa untuk ke Desa Pakis Barunya. Nanti sebelum ke Desa Pakis Barunya, nanti kita akan bertemu dengan pasar. Ini adalah pasar Nawangan. Kalau nggak salah ada yang bilang ini pasar Wage atau gimana lah. Pokoknya ini pasar Nawangan, nggak tahu pasar Wage atau pasar Pon lah ya. Intinya ini pasar Nawangan. Nah kalian bisa lihat keramaiannya seperti ini. Keadaan pasar ya seperti biasa ya teman-teman ya. Nanti setelah itu kita akan masuk ke Desa Pakis Baru. Nanti kalau kita sudah ke Desa Pakis Baru, nanti kita akan menemukan arahan ya. Nanti kita akan menemukan arahan untuk belok kiri ke monumen Jenderal Sudirmannya. Kita ikuti arahan itu, dan nanti kita akan disambut dengan apa ya, kayak semacam gerbang gitu ya, portal lah ya. Nah terus di situ akan ada tulisan yang seakan-akan menggambarkan perjuangan rakyat Pacitan pada masa gerilya dulu. Kalau nggak salah ada 7 gerbang atau portal itu loh. Kalau nggak salah ada 7 gerbang atau portalnya itu. Nah jadi sebelum sampai ke monumennya, nanti kita akan disambut dengan 7 buah gerbang yang di sana ada tulisan yang seakan-akan menggambarkan perjuangan 45. Setelah kita melewati 7 gerbang atau 7 portal yang ada tulisan semangat 45 itu tadi, baru kita akan sampai ke pos monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah di sini mereka nggak mematok harga ya untuk biaya masuknya, jadi seikhlasnya saja. Nah seperti ini kurang lebihnya teman-teman, penampakan monumen patung Panglima Besar Jenderal Sudirman dari luar. Akan tetapi aku nggak akan kesini dulu ya. Ya jadi pertama-tama aku bakalan mengungkap sejarah rumah yang dulu dipakai singgah oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman sewaktu melarikan diri dari perang atau gerilya di Yogyakarta dan ditandu dalam keadaan sakit. Kalian bisa bayangin nggak teman-teman? Jadi Panglima Besar Jenderal Sudirman itu
masih perang gerilya ya lawan Belanda, tapi dia dalam keadaan sakit. Dan yang luar biasa lagi, dia masih bisa memimpin gerilya itu meskipun dalam keadaan sakit dan ditandu. Kalian bisa bayangin nggak gimana benar-benar luar biasa banget semangat 45 orang-orang zaman dulu ya. Jadi kita patut bersyukur karena sekarang kita tinggal menikmati kemerdekaan itu dan tinggal mempertahankannya saja. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya penampakan rumah yang dulu pernah dipakai singgah dan dijadikan sebagai markas oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman waktu melarikan diri dalam gerilya melawan Belanda. Nah, di sana ada bapak-bapak pemotong rumput ya. Saya akan coba tanya dan menggali informasi seputar rumah ini. Dan kalau bapaknya mau bisa saya wawancari ya, akan saya wawancari ya teman-teman. Kita tunggu hasilnya saja. Aduh teman-teman, sayang sekali bapak-bapak pemotong rumputnya itu tidak mau saya wawancarai ya, dan dia memberikan informasi saja kepada saya. Jadi informasinya seperti ini ya teman-teman. Kita boleh lihat-lihat rumah ini, kita boleh masuk, boleh foto-foto, dan boleh mengekspor seisi rumah ini. Cuma kita dilarang masuk ke kamar yang dulu pernah dipakai Panglima Besar Jenderal Sudirman sama anak buahnya, pasukannya itu. Kita nggak boleh masuk ke dalam kamar-kamar itu, tapi kita boleh melihat-lihat atau foto-foto ke dalam. Oke, langsung aja kita ke rumahnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi dengan saya Usman Hafani. Ya, jadi di video kali ini saya akan mengvlog ke Monumen Jenderal Sudirman yang berada di Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kota Pacitan. Jadi sekarang saya berada di rumah persinggahan dari Jenderal Sudirman. Dan seperti ini penampakannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita diperbolehkan masuk, tapi kita nggak boleh masuk ke kamar yang pernah dipakai Jenderal Sudirman. Kita nggak boleh masuk ke dalam, tapi kita boleh lihat-lihat rumah ini. Langsung lihat. Ya teman-teman, jadi sebenarnya ini tandu yang digunakan untuk menandu Jenderal Sudirman waktu sakit itu dan dibawa ke Nawangan. Oke teman-teman, sekarang kita ditunjukkan dengan 3 buah kamar yang sama-sama dulu itu pernah dipakai singgah oleh pejuang-pejuang 45 yang gigih. Nah, ini adalah kamar Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya, dulu Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah singgah di kamar ini, dan sekarang kamarnya ditutup dan dikunci, tidak diperuntukkan untuk masuk teman-teman, takutnya ada apa gitu ya. Nah, yang kedua, ini ada kamar yang dulu dipakai singgah oleh Suparjo Rustam. Nah, siapa Suparjo Rustam? Dia ini karena saya cari di internet, dia ini adalah ajudan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, atau katakanlah dia ini pengawal pribadinya. Oke, kita ke kamar yang ketiga. Nah, kamar yang ketiga ini ada kamar yang pernah dipakai singgah oleh Cokro Pranowo. Nah, siapa Cokro Pranowo? Dia ini sama-sama ajudan. Jadi Jenderal Sudirman itu mempunyai 2 ajudan atau 2 pengawal pribadi. Rumah bersejarah. Rumah ini mempunyai sejarah penting dalam masa perjuangan Republik Indonesia. Rumah ini pernah dijadikan markas oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman selama 3 bulan dan 7 hari, yaitu sejak tanggal 1 April 1949 sampai 7 Juli 1949. Rumah bersejarah ini terletak 32 km arah timur Kota Pacitan. Jadi kita udah lewat 32 kilo.
sampai sini 32 kilo teman-teman, demi konten. Secara administrasi rumah ini terletak di Dusun Sogo, Desa Pakis, Kecamatan Awan, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Timur. Tidak jauh dari rumah ini terdapat kompleks monumen patung Sudirman yang sangat megah. Rehabilitas monumen patung Sudirman dan rumah ini dilaksanakan pada tahun 2008. Sejarah ini teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada foto Tandu ya. Ini ada tulisan Panglima Besar Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya dalam keadaan sakit dan ditandu. Nah ya ini Tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini ada kakinya sama ini. Kita atas sini. Oke, sekarang ini adalah peta ya. Lebih tepatnya ini adalah peta gerilya di mana aja Panglima Besar Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya melawan Belanda. Nah, kalian bisa lihat itu titik-titik merah 4 itu. Jadi yang pertama ada di kota Yogyakarta, kemudian ke atasnya itu ada di Solo, kemudian lagi ada di kota Madiun, dan yang terakhir di pojok kanan itu ada di kota Kediri teman-teman. Jadi perjalanan gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman itu dari mulai kota Yogyakarta sampai ke kota Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum. Mungkin ini adalah dapur. Nah ini teman-teman, Panglima Jenderal Sudirman foto bersama masyarakat di depan markas gerilya. Ini panglimanya mungkin ya, dan ini masyarakat. Ini dapur teman-teman. Nah, ini. Dan ini Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam perjalanan pulang menuju Yogyakarta ditandu oleh masyarakat. Oh, dia itu dari sini pulang ke Jogja untuk gerilya kembali. Assalamualaikum. Di sini ada meja ya, meja. Sabluk. Wala, benar-benar sejarah. Ini ya kayak di film Karek Gayung loh. Iya gitu. Wah ini piring tempat perawatan dapur ya. Ini masih apa centangnya bahasa Indonesia nih? Nolek. Nolek. Jentak penyimpanan apa ya? Nolek. Maksudnya ini centongnya apa bahasa Indonesia? Kita coba keluar. Keluar. Mana omongnya lah? Nolek. Oh di sini ya taman. Jadi rumah ini lumayan luas teman-teman. Ini masih dari gede kali-kali. Ini taman teman-teman. Mungkin tambahan sih. Itu apa ya? Oh itu musola. Teman-teman, jadi kalian sudah tahu ya isi seluk-beluk di dalam rumah ini. Nah sekarang kita akan menuju ke monumen patung Jenderal Sudirman. Kalau nggak salah 1 kilo dari sini teman-teman. Dengan naik ke atas berapa? Oke teman-teman, ini ada beberapa relief ya yang menggambarkan keadaan rakyat Pacitan bersama Jenderal Sudirman di masa dulu. Nah ternyata relief-relief ini tidak dibuat dengan pahatan atau ukiran ya. Ternyata ini semacam cetakan gitu.
karena ini ternyata bukan tembok teman-teman, ini semacam besi gitu ya. Jadi sepertinya ini dicetak, bukan diukir ternyata. Oke teman-teman, nah seperti yang kalian lihat ya, jadi anak tangga menuju ke puncak patung Jenderal Sudirman ini ada 3 lapisan. Nah lapisan yang pertama itu jumlahnya ada sekian, kemudian tingkatan kedua itu ada sekian jumlah, kemudian tingkatan ketiga juga ada sekian jumlah. Nah berapa ya kan, berapa kalian bisa hitung sendirilah ya. Kalian hitung dari bawah itu, yang tingkatan paling bawah ada berapa, yang tengah ada berapa, kemudian yang paling atas untuk ke monumen itu ada berapa anak tangga ya teman-teman. Kurang lebih untuk rehabilitasi monumen patung ini dilakukan kurang lebih sekitar tahun 2008. Oke teman-teman, kita udah ada di monumen patung Jenderal Sudirman. Kalian perhatikan ya, tangga ini yang paling atas itu jumlahnya ada 17, kemudian yang tengah itu ada 8, yang paling bawah itu ada 45. Nah, kalian hitung ya, itu menandakan tanggal 17 bulan 8 Agustus dari tahun 1945. Tadi saya hitung soalnya. Kalian bisa lihat pemandangannya epic. Mungkin sekian dulu vlog saya ke sini. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua dan bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah-sejarah yang ada di Kota Pacitan. Nah, buat kalian yang mau request ke saya, bang vlogin tempat ini dong, saya mau kesini ya, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu luang, insya Allah akan saya vlogkan ke tempatnya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.